Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi sekalian. Kita memasuki pembahasan baru yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Baik, untuk bahasan kali ini, adapun sebelum kita lebih jauh, kita terlebih dahulu mengenali organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia. Adapun organ-organ penyusun sistem pernapasan atau sistem respirasi pada manusia, yang pertama terdiri dari bagian yang paling atas pada tubuh kita, yaitu adalah hidung, kemudian dilanjutkan paring, laring, trakea, kemudian bronkus, cabang bronkus atau bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Kemudian mekanisme respirasi pada manusia yang pertama adalah meliputi proses inspirasi, yaitu proses pemasukan udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru. Kemudian proses yang kedua adalah proses ekspirasi, yaitu proses pengeluaran udara dari dalam paru-paru ke udara bebas. Kemudian proses inspirasi dan ekspirasi itu melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Adapun untuk inspirasi atau fase pemasukan udara ke dalam paru-paru dari luar tubuh, yaitu adalah mekanismenya inspirasi, yaitu dimulai dengan otot-otot yang berada pada sela-sela tulang rusuk atau interkostal itu berkontraksi mengakibatkan tulang rusuk menjadi terangkat. Kemudian kontraksi otot interkostal itu diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Kemudian akibat dari kontraksi kedua otot itu, yaitu adalah otot antar tulang rusuk dan dengan otot diafragma, rongga dada menjadi membesar. Akibat dari membesarnya rongga dada tersebut, rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi kecil. Adapun akibatnya, udara dari luar itu masuk ke dalam paru-paru. Dapat kita perhatikan gambar yang ada, yaitu di mana kontraksi otot antar tulang rusuk dan kontraksi otot diafragma mengakibatkan rongga dada membesar sehingga udara dari luar tertarik masuk ke dalam rongga dada, dalam hal ini adalah paru-paru. Kemudian untuk fase berikutnya yaitu fase ekspirasi, yaitu fase pengeluaran udara dari dalam paru-paru ke luar tubuh. Mekanisme fase ekspirasi yang pertama adalah otot-otot interkostal atau otot-otot yang berada pada ruas-ruas tulang rusuk itu mengalami relaksasi. Kalau yang inspirasi tadi otot-ototnya mengalami kontraksi, sedangkan kalau pada fase ekspirasi ini otot-ototnya mengalami relaksasi. Akibat dari otot-otot antar tulang rusuk itu mengalami relaksasi, itu mengakibatkan tulang rusuk itu turun. Kemudian relaksasi, selain dari relaksasi otot-otot interkostal, juga otot interkostal itu diikuti oleh relaksasinya juga otot diafragma. Ini dalam hal ini sama seperti pada fase inspirasi. Kalau pada fase inspirasi itu otot pada ruas tulang rusuk atau interkostal itu dan dengan diikuti dengan otot diafragma mengalami kontraksi. Sedangkan kalau pada fase ekspirasi ini otot-otot antar tulang rusuk atau interkostal dengan otot diafragma itu mengalami relaksasi. Akibat dari relaksasinya kedua otot ini, yaitu otot interkostal tadi dengan otot diafragma, mengakibatkan rongga dada menjadi mengecil. Akibat dari rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi semakin besar. Akibatnya
Tekanan udara yang semakin besar di dalam paru-paru mengakibatkan udara terdorong keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan sekitar atau keluar tubuh. Dapat kita perhatikan gambar yang ada pada tampilan, yaitu di mana rongga dada menjadi semakin mengecil karena otot interkostal dengan otot diafragma itu mengalami relaksasi, sehingga udara yang tadinya berada di dalam paru-paru itu terdorong sehingga keluar ke luar tubuh. Kemudian untuk kapasitas volume paru-paru dibagi menjadi, yang pertama adalah volume tidal, yaitu banyaknya udara yang masuk dan keluar paru-paru selama pernapasan normal, itu sekitar 500 ml. Kemudian volume tidal itu dipengaruhi oleh, yang pertama, berat badan seseorang, kemudian jenis kelamin berbeda antara pria dan laki-laki, kemudian usia seseorang juga mempengaruhi volume tidal, kemudian kondisi fisik. Kemudian volume yang kedua adalah volume residu. Volume residu adalah banyaknya udara yang tertinggal di dalam paru-paru, itu sekitar 1200 ml. Kemudian untuk proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di dalam alveolus, di mana udara yang mengandung oksigen dipertukarkan ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari dalam darah dikeluarkan masuk ke dalam alveolus. Kemudian poin yang pertama adalah pengikatan karbon dioksida, pengikatan oksigen. Alveolus itu memiliki oksigen lebih tinggi daripada oksigen di dalam darah, sehingga oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, oksigen sebagian besar, yaitu sekitar 98%, diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada eritrosit atau sel darah merah menjadi heksihemoglobin atau HbO2. Kemudian selain diikat oleh hemoglobin, sebagian kecil oksigen itu juga larut di dalam plasma darah, itu kira-kira sekitar 2%. Kemudian setelah berada di dalam darah, oksigen kemudian masuk ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Dapat kita perhatikan proses pertukaran oksigen antara darah, dalam hal ini adalah sel darah merah yang mengandung hemoglobin, dengan alveolus yang ada di paru-paru. Berikut gambar yang disajikan adalah proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah, dan setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Kemudian pengeluaran karbon dioksida. Di dalam jaringan tubuh, karbon dioksida itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika oksigen di dalam darah itu berdifusi ke jaringan, maka karbon dioksida di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika karbon dioksida berada di dalam darah, sebagian besar, itu sekitar 70%, karbon dioksida akan diubah menjadi ion bikarbonat atau HCO3-. 20% karbon dioksida akan terikat oleh hemoglobin pada eritrosit, sedangkan 10% karbon dioksida lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah, karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung, karbon dioksida ini di dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian setelah berada di paru-paru, karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui fase ekspirasi. Berikut gambar yang disajikan yaitu adalah proses pertukaran karbon dioksida dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Kemudian untuk yang bertanggung jawab pada kontrol pernapasan pada manusia, yaitu adalah pusat pengaturan pernapasan berada pada medulla oblongata dan pons. Yang pertama adalah respirasi normal antara 12 sampai 15 kali per menit. Pada kondisi tertentu, frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun tergantung kondisi tubuh. Kemudian yang ketiga, yang menaikkan atau menurunkan kecepatan respirasi adalah medulla oblongata dan pons.
terlihat mekanisme kontrol pernapasan yang terjadi pada manusia, di mana otak dan pusat pengaturan pernapasan itu pons dan medula oblongata. Jantung berdenyut lebih cepat ataupun berdenyut lebih lambat. Kemudian juga mengontrol dengan menggunakan neuron motorik, diafragma, dan otot interkostal, kontraksi dan relaksasinya yang mempengaruhi pada fase inspirasi dan ekspirasi. Kemudian kelainan-kelainan atau penyakit pada sistem respirasi yang umum kita temui adalah asma. Asma ini adalah penyempitan bronkiolus yang dipicu oleh zat alergen. Zat alergen dapat berupa debu, serbuk sari tanaman, kemudian asap, cuaca dingin, dan lain-lain. Biasanya penderita asma akan mengalami kesulitan bernapas serta disertai dengan suara saat menarik napas. Kita lihat gambar yang disajikan adalah gambar bronkus. Pada keadaan yang A itu adalah pada orang normal, kemudian bronkus pada gambar B itu adalah pada serangan asma. Kemudian kelainan yang umum kita temukan berikutnya adalah yang disebabkan oleh kerusakan akibat merokok. Kerusakan akibat rokok yaitu adalah yang pertama kerusakan pada paru-paru yang mengakibatkan kanker atau terbakarnya paru-paru. Kerusakan karena asap yang masuk ke paru-paru sangat panas. Selain itu karena senyawa toksik selain yang terkandung di dalam rokok itu kurang lebih sekitar ada 4.000 senyawa toksik pada rokok. Kita lihat gambar yang disajikan ini adalah paru-paru, yaitu organ paru-paru yang pada orang normal yang bukan perokok dengan orang yang merupakan perokok. Kita lihat paru-parunya terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Kalau penderita paru-paru orang yang kecanduan rokok, yang terbiasa merokok, kebiasaan merokok, itu paru-parunya lebih hitam akibat asap dari kegiatan merokok. Kemudian bukan cuma paru-parunya saja, jantungnya pun juga terlihat menghitam. Kemudian berikut disajikan gambar yang menjelaskan tentang kandungan-kandungan racun atau toksik yang berada pada sebilah rokok. Kita lihat kalau kita perhatikan pada sebilah rokok ini ada zat yang biasa digunakan untuk bahan cat, kemudian ada jenis full rocket, kemudian ada karbon monoksidnya, kemudian ada arsenik. Arsenik ini sifatnya racun. Kemudian ada amonia juga yang biasa digunakan untuk pembersih toilet. Kemudian ada jenis kadmium juga yang biasa digunakan untuk baterai. Kemudian juga ada lilin, candle wax. Kemudian kelainan atau penyakit yang ketiga adalah kanker paru-paru. Sepertiga kematian orang di Amerika itu karena kanker paru-paru. Kemudian kanker paru ini juga berhubungan dengan merokok. Jadi sebagian besar pemicu dari penyakit kanker paru-paru ini adalah disebabkan oleh kebiasaan seseorang merokok. Kemudian rokok mengandung radikal bebas seperti nitrosamin dan senyawa karsinogen lain yang memicu mutasi DNA. Maka pesan-pesan yang kita dapati di akhir video kita kali ini adalah berhentilah merokok atau rokoklah yang akan menghentikan napas kalian. Terima kasih, maka jangan lupa berhenti merokok sekarang juga. Demikian pemaparan singkat mengenai materi kita, yaitu berkenaan dengan sistem pernapasan atau sistem respirasi manusia, organ-organnya, kemudian mekanisme pernapasan pada manusia terkait pada mekanisme pada fase inspirasi dan ekspirasi,
Kemudian juga ada pembahasan singkat mengenai mekanisme pengikatan oksigen dan pengikatan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian juga sedikit mengenai penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang biasa terjadi pada sistem respirasi pada manusia, dan tentu saja yang dapat kita ambil pelajaran pada pembelajaran hari ini, kita mengetahui organ-organ penyusun sistem respirasi kita, sehingga kita sadar tentang pentingnya menjaga sistem organ-organ penyusun sistem respirasi. Dan hal ini kaitannya tentang kebiasaan negatif, yaitu kita menjauhi kebiasaan merokok yang sedikit banyak mempengaruhi kesehatan, khususnya kesehatan sistem respirasi pada manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.